nona kecil ini. Alright. Well, saya mulai dengan selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Waduh, kayaknya kemarin udah siap-siap, udah mau ke summer ya, udah spring, mau ke summer, taunya dingin lagi. Semoga ada good weekend. Oke, boy, careful. Alright. Oke, saudara yang kasih Tuhan, kita ini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka isi hati kita buka hati kita, boleh siap untuk benih firman Tuhan ditabur dalam hati setiap kita ya. Kita berdoa sejenak, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami untuk kami memuji, menyembah Tuhan, dan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Roh Tuhan bekerja kepada setiap kami, mewahyukan firman-Mu secara pribadi, sehingga kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh semakin maksimal di dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar roh pengajaran itu boleh ada pewahyuan Tuhan bekerja sore hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Well, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau lanjutkan apa yang kita bahas dalam yang sudah didengar minggu lalu. Jadi bulan ini kita akan terus belajar tentang satu tema, yaitu tentang yang namanya identitas atau identity ya, tentang identitas. Saya lihat ini identitas memang sebagai satu hal yang sangat mendasar. Saudara mungkin dengar sudah berulang kali, bisa jadi dengar bagaimana kesaksian saya secara pribadi, di mana salah satu perjuangan atau struggle ya buat saya pribadi itu tentang identitas gitu. Saya bertumbuh sebagai anak yang ada kalanya dibully orang, ada dipalak orang, dipajak orang, terus mungkin tidak average, tidak rata-rata di dalam lingkungan atau anak-anak yang ada. Waktu itu saya termasuk anak yang kecil, yang pendek, jadi sepertinya kalau melakukan apa-apa tuh kayaknya gagal, ikut olahraga ya kurang bisa masuk juga karena kondisi fisik dan lain sebagainya. Tapi saya lihat bahwa ketika Tuhan pulihkan kehidupan saya secara pribadi, itu memberikan satu hal yang luar biasa gitu. Itu mengubah seluruh kehidupan saya. Dan saya lihat bahwa ada banyak orang sebenarnya mereka itu struggle di dalam masalah identitas mereka. Dan kalau kita lihat banyak kali orang itu struggle di dalam identitas mereka. Ini tidak terpengaruh kepada siapa diri mereka. Apakah mereka ini muda atau sudah berumur, atau mungkin ada yang punya atau ada yang tidak punya secara materi. Tapi kita bisa lihat bahwa, saya melihat juga bahwa ada banyak orang yang mungkin mereka udah punya segalanya, all set istilahnya dalam kehidupan mereka, bahkan sejak masih muda. Tetapi ketika ada masalah identitas itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Atau juga mungkin orang yang sepertinya tidak memiliki apa-apa ya, yang sederhana, eksesnya bisa jadi macam-macam. Apakah ada yang jadi minder, ada yang jadi mungkin takut, marah. Pada intinya mereka tidak bisa maksimal dalam apa yang sebenarnya Tuhan mau pakai, Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap diri mereka. So, kita perlu belajar betul-betul dan mengetahui betul siapa diri kita di dalam Yesus Kristus. Ada amin. So, ini kita akan gali, ini kita akan bahas dalam satu bulan ini bertema tentang identitas. Saya akan mulai dengan kitab Ibrani dari pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21, ini yang menjadi tema utama dari bulan ini tentang identitas. Firman Tuhan katakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saya baca ayat yang 21 di sini ya, di depan dari New King James Version dikatakan, make you complete in every good work to do His will. Dan saudara, kita tahu dosa merusak kehidupan manusia. Nah, Tuhan ini mau membawa kita untuk menjadi complete gitu ya, menjadi
memperlengkapi kita dengan segala yang sempurna, dengan segala yang baik untuk kita bisa kembali lagi kepada identitas kita sehingga kita bisa melakukan apa yang telah menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa maksimal di dalam panggilan Tuhan. Tapi untuk itu sebenarnya kita perlu pulih dulu nih. Karena ada banyak orang mereka terlibat di dalam pelayanan, dalam gereja, atau mereka ya di dalam pekerjaan, tetapi karena ada yang namanya insecurity, tidak aman gitu ya di dalam identitas mereka, akhirnya mereka tidak maksimal gitu. Bukannya memberkati orang, seringkali malah menyakiti orang. Karena ya sensitif gitu, jadi cenderung sensitif karena identitas yang belum pulih itu kembali. Nah kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah ini luar biasa. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. So let us, kata Tuhan ya, God said, let us make man in our image and then according to our likeness. Wah nanti saya akan jabarkan lebih lagi. Ini bagaimana Tuhan sejak awal menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah saya mau ajak kita untuk recap sedikit minggu lalu apa yang kita pelajari dari firman ini, dari dua firman ini, bahwa identitas kita itu diawali oleh Tuhan. So our identity begins with God. Diawali oleh Tuhan, kemudian our identity itu aligns with God. Jadi diawalinya dari Tuhan. Dan identitas kita itu sepadan istilahnya dengan Tuhan. Itu ada di dalam Tuhan. Kemudian our identity connects with our mandate. Identitas kita itu terhubung, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya tujuan. Bahwa Tuhan menciptakan kita bukan sekedar untuk istilahnya kalau kita punya peliharaan gitu ya untuk dinikmati, tetapi Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup kita secara pribadi. Nah identitas kita itu tidak bisa terlepas dari tujuan hidup kita, dari kehendak yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah kemudian dosa itu memisahkan, merobek keutuhan kita dengan Tuhan, merusak identitas kita di dalam Tuhan. So sin tears apart our unity of identity with God. And then our identity is about how God sees us. Identitas kita itu semuanya mengenai bagaimana sebenarnya Tuhan melihat kita. Bukan kita melihat diri kita dari apa kata orang, dari apa kata media, tetapi kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita adalah apa yang Tuhan lihat tentang kita. So bukan apa yang orang katakan dan bukan apa yang orang lihat tentang Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mungkin orang bisa katakan yang buruk, memperkatakan saudara tentang hal yang buruk, tetapi kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin ya. Bagaimana Tuhan melihat kita, bagaimana Tuhan menciptakan kita, itulah diri kita. Wah itu luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, 2022 ini tema kita yaitu empowered atau diperlengkapi. Dan di dalamnya, dalam 1 tahun ini ada istilahnya subtema ya, di mana kita akan belajar bahwa kita, next slide boleh, kita akan belajar bagaimana kita ini dipanggil, kemudian dimampukan dan diperlengkapi. We are called, we are enabled, and then we are equipped. Kita dipanggil, kita dimampukan, asalnya tidak mampu dimampukan, kemudian kita diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah ini yang perlu kita renungkan nih, bahwa kita perlu challenge, kita perlu merenungkan kembali, kita perlu melihat kembali, meninjau kembali, kita istilahnya menantang, kalau dibilang pikiran-pikiran itu perlu di challenge lagi, tentang kepercayaan yang salah tentang diri saya, itu perlu kita renungkan kembali dan mulai kita boleh melihat bagaimana Tuhan melihat saya. Nah ini sepertinya gampang nih, ini sepertinya oke kok, saya tahu saya ciptaan Tuhan. Tetapi karena kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari dengan kita terekspos terhadap media sosial, kita berhubungan dengan yang namanya orang, nah tanpa sadar kalau kita izinkan semua ide-ide itu bisa masuk ke dalam pikiran kita dan merubah cara pikir kita, sudut pandang kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. So, hal yang paling dasar yang saya percaya
untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa maksimal, untuk kita bisa panjang istilahnya dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, itu adalah menyadari identitas kita di dalam Tuhan. Oke. Nah saudara, identitas itu ya terbentuk, influence, terpengaruhi dari lingkungan orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga media ya. Nah ada dua dasar yang mempengaruhi, dua dasar yang salah satu benar dan salah satu salah tentang identitas. Kalau saudara ingat tentang bagaimana firman Tuhan mengajarkan tentang ilustrasi bahwa bangun rumah di atas batu karang, jangan bangun rumah di atas pasir. Bahwa pasir itu satu hal yang tidak kuat gitu ya. Nah ini ada apa yang tidak kuat? Yang tidak kuat itu adalah ide-ide daripada iblis yang coba ditaruh dalam pikiran kita tentang identitas kita. Tetapi dasar yang kuat itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi sebenarnya ide kepercayaan tentang identitas itu bisa disampaikan lewat banyak hal, tetapi apakah itu benar atau salah, kita bisa harusnya kembali kepada firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Begitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita ini akan menjadi pribadi yang tersesat dan tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita lihat sebentar ya tentang identitas. Identitas itu seperti apa sih? What is identity? Identitas itu apa? Identitas itu adalah sense of self. Jadi bagaimana kita merasakan bahwa ini diri saya ini siapa ya? Ya bukan namanya lupa, ya saya tahu saya Ronald Politon gitu. Kalau nggak tahu siapa nama saya mungkin wah ini rada repot. Tapi intinya keseluruhan diri kita, saya ini siapa? Kenapa saya diciptakan di dalam dunia ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa keluarga saya nggak lahir dari keluarga Bruce Lee atau Elon Musk gitu ya, atau yang lain sebagainya? Kenapa ya? Kenapa saya lahirnya dari keluarga Politon yang mungkin tidak diketahui di dunia, nggak ada namanya, dan lain sebagainya. Tapi itu satu hal yang mendasar, sense of self and then sense of worth. Bagaimana kita merasa sejauh mana saya berharga bagi Tuhan dan di mata orang lain. Mungkin orang lain melihat diri kita dengan melihat, ada yang dilihat dari bawah ke atas. Pernah gak dilihatin orang begitu? Wah, saya pernah tuh. Gitu, dilihatin kayaknya ini, waduh kok pakaiannya begini, kok sepatunya begini, kok rambutnya begini. Begitu, itu rasa berharga kita. Atau apa yang membuat kita merasa signifikan. Signifikan itu dalam arti bisa melakukan sesuatu atau berguna buat orang lain atau buat komunitas, apa yang bisa kita lakukan. Dan kemudian siapa pribadi kita yang sesungguhnya, secara otentik nih siapa saya sebenarnya ya. Nah saudara lihat bahwa banyak orang mereka berjuang di dalam hal ini dan akibatnya ketika orang tidak mengetahui secara penuh identitas mereka di dalam Tuhan, mereka akan menjadi pribadi yang bisa jadi malu, pemarah dan tidak maksimal di dalam kehidupan mereka. Tapi saya percaya bahwa orang yang benar-benar mengerti siapa identitas mereka itu akan menjadi orang yang luar biasa. Kalau engkau mengerti siapa dirimu di hadapan Tuhan, engkau tidak perlu hidup di dalam membandingkan dirimu dengan orang lain. Di dalam banyak hal. Engkau tidak perlu mencari approval, persetujuan daripada orang lain. Dengan menjadi sepertinya bukan dirimu sendiri. Melakukan hal-hal yang sepertinya ini bukan saya, tapi demi tuntutan daripada komunitas, tuntutan zaman, saya harus menjadi seperti ini. Wah hidupnya kayaknya berbeban berat, berusaha memenuhi keinginan orang, approval orang, persetujuan orang, tapi kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu, kita tajam, Tuhan panggil saya di tempat ini, saya melakukan bagian saya, kalaupun itu ada bagian orang lain, itu bagian dia, saya mendukung dia gitu. Wah, jadi hidup tuh gak ada cemburuan, gak ada marah gitu ya, gak ada sakit hati, tenang aja gitu. Kalau orang sukses, puji Tuhan dong. Gitu, jangan orang sukses, jangan, wih gila dia ya, sirik gitu, nanti coba dijegal gimana caranya, diomongin, gak perlu. Gak perlu, kalau orang sukses puji Tuhan, naik, doakan biar lebih sukses lagi. Nah itu adalah pribadi-pribadi yang pulih tuh dalam identitas. Sebenarnya kasih Tuhan, kemarin minggu lalu kita mendengar tentang satu pribadi dan saya mau sedikit sampaikan lagi tentang satu orang ini bisa menjadi sebuah contoh buat kita masing-masing bagaimana ketika orang punya masalah atau tidak kuat, tidak teguh ya di dalam fondasi kehidupan dia tentang identitas, maka ini yang bisa terjadi. Nah,
yaitu dari seorang atlet, seorang profesional atlet. Sebelumnya dia adalah atlet UFC ya, Ultimate Fighting Championship, yang bernama Ronda Rousey. Nah, ini orang luar biasa. Saya tidak perlu sampaikan banyak karena bukan baca biografinya. Saudara bisa lihat, cari namanya. Ini orang yang luar biasa yang sebagai wanita pertama yang istilahnya merintis jalan untuk perempuan bisa masuk, diakui dan akhirnya menjadi satu olahraga yang istilahnya diikuti oleh banyak orang-orang lain. Namanya Ronda Rousey. Tapi suatu saat dia setelah melalui banyak sekali kemenangan demi kemenangan, dia sampai pada di puncak karir, di mana ini orang yang one of the toughest athlete. Jadi satu atlet yang paling istilahnya kalau tough bukan hanya kuat ya, tapi emang benar-benar wah ini susah banget dikalahin. Tapi dia akhirnya satu kali kalah dan kekalahannya itu kalau dibilang cukup memalukan karena dia ketendang dan dia jatuh gitu ya, di bawah di pound gitu, dipukulin udah berhenti. Dan waktu dia masuk di dalam ruang ganti, dia di pojok, dia bilang begini, di dalam medical room, mungkin di ruang kesehatan diperiksa ya, saya ini di pojok gitu, down in the corner, sepertinya karena dia baru kalah, sudah bisa bayangkan ya baru kalah, I was sitting in the corner and I was like, saya ini merasa kayaknya, aduh ini siapa saya, saudara perhatikan ya, siapa saya nih, berikutnya ini siapa saya, kalau saya bukan seperti ini. Kalau saya tidak menjadi atlet lagi, karena waktu kalah itu tekanannya luar biasa dan untuk kembali itu gak gampang nih. Jadi seolah-olah dia sudah kehilangan semua yang dia miliki. Belt yang adanya hilang, title-nya direbut orang lain, dia bukan juara dunia lagi, bahkan musuhnya itu menjelekan dia, merendahkan dia. Wah itu tambah-tambah kan. Dia merasa seperti itu. What am I anymore if I am not like this? I was literally sitting there and thinking about killing myself. Saya duduk di pojok, saya kayaknya udah pikir gimana saya bisa bunuh diri. Itu berarti udah sampai pada titik stres yang lumayan tinggi ya. Kalau seorang udah sampai pada pemikiran seperti itu. Gitu. And then thinking about killing myself and that exact second I'm like I'm nothing. Dalam detik yang sama saya melihat bahwa udah nih, diri saya bukan apa-apa lagi, tidak punya apa-apa lagi. Mungkin mungkin 10 menit sebelumnya kali, 15 menit sebelumnya, saya adalah juara dunia yang diagung-agungkan orang, wah dielu-elukan orang, saya punya semuanya, punya hal yang paling berharga, ada belt, saya ada championship, juara dunia, tapi ketika kalah, hilang semuanya, sepertinya diambil. Wah ini I am nothing. Saya bukan siapa-siapa lagi, saya tidak memiliki apa-apa lagi, orang menjelekan saya. Wah itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai hari ini mungkin ketika dia muncul orang masih tetap menjelekan dia karena orang tetap aja ya, namanya apalagi sekarang pengadilan yang jahat itu bukan pengadilan yang sesungguhnya tetapi pengadilan di Facebook lah, pengadilan internet, orang itu bisa lebih jahat loh. Saudara hati-hati kalau ngomong apa, wah kalau kita baca komen gitu ya, kita bacanya baik-baik, tapi gimana kalau ada yang orang-orang yang public figure yang siap menerima komen yang jelek sekalipun, wah itu kan kayaknya aduh orang jahat banget ya. So what do I do anymore? Saya bisa apa lagi nih? And no one cares about me anymore without this, without the title, without the sebagai juara dunia kehilangan semuanya, istilahnya seperti itu. Nah, saudara, kalau saudara lihat bahwa ternyata dampak utama yang dialami oleh Ronda Rousey pada waktu itu bukan sakit secara fisik. Saya lihat wawancaranya, jadi ini dia ngomong waktu diwawancara di Ellen Show. Dia bilang waktu dipukul pertama kali itu giginya juga rontok katanya. Dan itu yang titik pertama untuk dia istilahnya udah gak sadar siapa diri dia sampai besok paginya. Jadi dia cuma fight untuk bertahan supaya jangan kelihatan lemah gitu. Padahal sebenarnya pukulan pertama itu yang membuat dia udah istilahnya dalam arti kalah ya. Tapi buat dia ternyata waktu ditanya terus kamu pusing katanya. Ya sampai kapan? Kamu kayak istilahnya otaknya tuh berhenti bekerja. Sampai sekarang enggak dia bilang ketawa. Kamu masih pusing sampai sekarang? Enggak, karena diwawancaranya itu sekitar 2 bulan Februari, kejadiannya ini pertandingannya kalau tidak salah November gitu, kalau saya tidak salah. Tapi buat dia bukan sakit
secara fisik buat atlet seperti ini biasa gitu. Well, dipukul tuh udah hal yang biasa emang. Ya dipukul aja gitu, ditendang biasa buat mereka, latihannya seperti itu. Yang dia kehilangan bukan masalah gigi yang copot atau darah yang keluar yang gak bisa balik lagi. Tapi buat dia yang kehilangan itu adalah identitas dia. Bahwa dirinya sebagai the most dominant athlete in the world, the toughest, one of the toughest athlete in the world, itu sekarang udah tidak dimiliki lagi gitu. Jadi hilang, saya ini siapa ya? Ronda Rousey yang 10 menit lalu, mungkin 15 menit lalu adalah juara dunia, tapi sekarang adalah pecundang kalau dibilang seperti itu. Wah, jadi kan orang begitu ya, kadang-kadang satu kegagalan itu menghapuskan kesuksesan yang 1000 misalnya. Padahal karirnya dari bawah itu, wah, akhirnya pada akhirnya memang menarik kalau kita lihat dari biografinya atau cerita kehidupan seorang, dalam hari ini Ronda Rousey ya, yang ngalahin dia, itu menjelek-jelekan dia, pada akhirnya minta maaf. Bahwa kalau nggak ada orang ini, belum tentu kamu bisa ada di sini loh, karena dia membuka jalan untuk olahraga ini bisa ada istilahnya. Wah, itu luar biasa. Tapi kembali, buat Ronda Rousey yang dia kehilangan itu adalah identitas dia. Dan waktu dia merasa kehilangan identitasnya, itu yang membuat dia kehilangan segalanya dan berpikir untuk mengakhiri kehidupan dia. Well, kalau mungkin sakit ya bakal sembuh dan lain sebagainya. Tapi hal inilah yang membuat dia begitu jatuh. Karena dia merasa, well, I am nothing. What am I anymore if I am not this? Gitu. So, well, no one cares about me anymore without this thing. Yang saya kehilangan semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, identitas itu adalah seperti akar pohon yang kuat yang sebenarnya menunjang kehidupan kita. Kalau kita tidak kuat dalam identitas kita, maka kehidupan kita pun tidak kuat. Akan mudah jatuh ketika ada angin atau badai. Tetapi sebaliknya kalau kita kuat, tahu betul siapa identitas kita, wah engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Berikutnya kita lihat, saya mau share tentang namanya, kita tahu sekarang ada yang namanya identity theft. Sejak adanya internet gitu ya, ini ada yang namanya identity theft lewat phishing email. Jadi ada email-email yang menjebak kita supaya klik tuh. Klik seolah-olah ini websitenya dari pemerintah, terus minta data kita, yang dinamakan phishing itu untuk menjebak supaya kita memberikan informasi tentang diri kita, data kita, siapa diri kita. Kemudian nanti ya dipakai untuk tujuan yang tidak sesungguhnya sepertinya. Nah, iblis itu kan kalau di sini dibilang the thief comes only to steal and kill and destroy. I come that they may have life and have it abundantly. Bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala hal. Nah, iblis ini kan dia yang pencuri. Dia mencuri dengan guru-guru palsu, lewat guru-guru palsu, lewat ajaran-ajaran palsu, siapapun itu, apakah orang, apakah media, tetapi iblis itu akan menginjeksikan ide-ide yang salah tentang siapa diri kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sehingga kita jauh daripada apa yang Tuhan katakan tentang kita. Sehingga kita mempercayai hal yang salah sebenarnya, yang bukan Tuhan katakan tentang kita. Nah, itu yang iblis lakukan. Kalau dibilang di sini comes only to steal, to kill and to destroy. Ini bukan berusaha hanya membunuh istilahnya badan ya. Tetapi iblis itu selalu berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan atau menghilangkan identitas kita di dalam Tuhan. Selain itu iblis juga berusaha mencuri, membunuh, membinasakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu minggu depan saya akan bahas tentang lebih lagi tentang mandate, tentang tujuan, bahwa identitas itu berhubungan dengan tujuan Tuhan. Kalau kita itu tidak bisa dipisahkan. Tapi iblis tentunya dia akan selalu berusaha untuk mencuri, menghilangkan, mengaburkan identitas kita di dalam Tuhan, sehingga waktu kita tidak sadar kembali siapa diri kita sesungguhnya dalam Tuhan, atau digantikan dengan identitas yang salah, yang dunia ini banyak kali percaya, di sanalah kita tidak maksimal. Nah, saya lihat bahwa identity versus image, this is something that's a constant battle. Sebuah peperangan yang terus terjadi di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah berhenti,
Itu adalah bagaimana kita tentang identitas dan juga tentang image. Image itu ya bagaimana kita melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan ya. Next slide please. So ini adalah constant battle nih. Tentang diri kita, identitas kita, siapa kita dengan image. Nah seringkali orang projecting image. Berusaha untuk memperlihatkan siapa diri dia kepada orang banyak gitu. Padahal sebenarnya enggak begitu. Sebenarnya tidak seperti itu. So, our identity or our worth is not based on this characteristic or these issues ya. Identitas kita ini saudara, mari kita kuat, mari kita teguh bahwa identitas kita itu tidak bergantung atau tidak berdasarkan, tidak didasari oleh hal-hal seperti ini nih. Gitu. Bahwa saudara berharga, saya berharga, identitas kita itu tidak ditentukan oleh hal-hal seperti ini. Yang mana sebenarnya banyak dikejar oleh orang. Orang melihat dia merasa berharga ketika dia memiliki banyak hal, possessions. Wah punya uang banyak, punya mobil banyak, punya mobil bagus, punya rumah banyak, dan lain sebagainya. Ketika dia punya semuanya itu kayaknya wah saya berharga, saya dihormati orang. Wah kalau saya naik bisnis kelas, oh jangan lupa di post dong. Oh iya dong, gitu ya. Atau jangankan naik bisnis kelas, naik pesawat aja. Karena banyak loh teman saya yang belum pernah naik pesawat, kan gitu. Post dong. At some degree kan kita more fortunate istilahnya dibanding orang lain ya. Tapi at another degree juga kita sebenarnya masih jauh mungkin dengan orang lain. Tapi banyak orang menaruh identitas mereka, rasa berharga mereka, harga diri mereka kepada possession, kepemilikan. Atau yang berikutnya kepada pencapaian, achievement. Wah, banyak orang berusaha untuk sukses demi diakui oleh orang lain. Jadi kayak haus akan pujian orang gitu. Achievement, tujuannya bukan bukan supaya ya maksimal aja, baik. Tapi di samping itu sebenarnya ada usaha untuk mengejar pengakuan daripada orang lain. Nah itu salah tuh. Gitu. Didasari harga diri saya berharga kalau saya mencapai sesuatu. Saya berharga kalau saya mendapatkan sesuatu. Pada akhirnya orang akan berusaha untuk mendapatkan hal itu, untuk mencapai hal itu demi memuaskan rasa berharga dia. Atau berikutnya, physical attractiveness. Kayaknya harus menjadi menarik. Harus menjadi menarik. Harus kurus, harus langsing, pokoknya harus putih, harus segala macam begitu. Harus keren kayaknya. Dan berusaha sedemikian rupa. Pokoknya max out credit cardnya gak apa-apa, yang penting branded, yang penting kelihatan orang keren, apalagi kalau ketemu orang banyak, harus keren. Wah kayaknya hidup capek ya akhirnya, capek bayar kredit cardnya gitu maksudnya. Pakainya sih enak, oke gitu. Tapi kan habis itu udah dipakai, pakainya sekali, pertemuan 2 jam udah gitu kerjanya, demi lunasin kredit card. Atau yang berikutnya tentang public acclaim. Public acclaim itu pujian daripada orang lain, pengakuan daripada orang lain. Nah ada orang-orang yang sebenarnya menderita bahwa mereka tuh tanpa sadar mereka berusaha memenuhi atau mengharapkan pujian daripada orang lain. Dan akhirnya kehidupannya hidup hanya untuk itu gitu, mengejar itu semua. Nah saudara yang kasih Tuhan, apakah itu salah? Hal ini gak salah nih, hal ini gak salah. Punya satu hal yang luar biasa, saya berdoa untuk itu. Tapi dengan tujuan yang daripada Tuhan. Untuk kita bisa mencapai sesuatu, bagus dong, be excel. Jadi orang yang luar biasa, yang terbaik. Di dalam pekerjaanmu jadilah orang yang terbaik, lakukan yang terbaik. Dalam bisnis naik terus, jadi yang terbaik. Yang di dalam mungkin olahraga atau di dalam seni, musik dan lain sebagainya, berikan yang terbaik, latihan supaya bisa menjadi yang terbaik gitu. Physical attractiveness, ya iya dong, harus dong. Yang jomblo siapa yang mau juga kalau nggak atraktif kan? Itu bangun tidur nggak disisir, kumis, jenggot nggak ini kerja gitu ya kayak mata gitu, nggak pernah pakai bedak misalnya, nggak pernah dandan. Ya siapa juga yang mau ngelihat kayaknya, kan nggak enak dilihatnya. Atraktif harus dong, harus keren, harus dong. Setuju nggak? Harus keren, tapi jangan sampai at the cost of identity. Saudara bisa dapatkan itu. Kita kejar hal ini dengan tujuan Tuhan,
Tapi jangan sampai engkau mengorbankan atau berusaha untuk mencapai 4 hal ini hanya demi identitas. Untuk merasa engkau berharga, untuk engkau merasa dikasihi oleh orang lain, dihargai oleh orang lain. Jadi intinya jangan letakkan harga dirimu akan atau di atas hal-hal ini. Jangan kejar harga diri dengan kita mengejar hal-hal seperti ini. Karena engkau tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan itu. Yang mana sebenarnya kebutuhan itu sudah dipenuhi atau diberikan lewat satu pribadi atau yang kita tahu yaitu Yesus Kristus. Nah ini ada satu saya buat di sini satu quote dalam bahasa Indonesia. Saya bilang begini. Kalau kepemilikan atau sebuah kesuksesan dalam arti pencapaian kita itu membuat engkau merasa berharga, kemungkinan besar ketika engkau kehilangan kepemilikanmu, apa yang engkau miliki, apa yang engkau capai, kesuksesanmu, engkau kehilangan semuanya itu. Dan engkau gagal, itu akan membuat engkau tidak merasa berharga. Kalau engkau mendapatkan sesuatu untuk merasa berharga, berarti rasa berhargamu engkau taruh di hal tersebut. Apakah kepemilikan atau kesuksesan. Nah ketika engkau kehilangan apa yang telah engkau capai, harga dirimu pun akan pergi, akan hilang dengan hilangnya kepemilikan atau kesuksesanmu. Rosie dia mencapai title, pengakuan. Ketika title itu hilang, rasa berharga dia hilang. Siapa diri dia, identitas dia, bahwa saya adalah seperti itu. Dan sekarang saya sudah bukan menjadi seperti itu. Siapa saya? I am nothing. Saya bukan siapa-siapa lagi. Padahal duit banyak loh. Ini dia sampai sekarang bahkan diperkirakan salah satu atlet dengan punya kekayaan terbesar. Tapi buat dia kayak gak ada apa-apanya. Well syukur, semoga ya sampai sekarang semakin pulih istilahnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, harga diri kita itu sudah ada di dalam diri kita. Built in us. Waktu kita diciptakan oleh Tuhan. Dan ini membawa kepada poin yang berikutnya. Jadi apa yang firman Tuhan katakan nih tentang diri kita? Kebenaran firman Tuhan tentang identitas kita. Your identity is received and not achieved. Identitas kita itu adalah satu hal yang kita terima, bukan satu pencapaian kita. Kita tidak perlu berusaha untuk mencapai, untuk mendapatkan, untuk bisa mengambil identitas itu. Tapi identitas itu adalah satu hal yang diberikan kepada kita. Siapa diri kita diberikan kepada kita, bukan satu hal yang kita capai. Karena gak bisa juga. Atau kalaupun kita berpikir bahwa itu adalah satu pencapaian, itu adalah pola pikir yang salah sebenarnya. Yang iblis coba taruhkan dalam pikiran kita. Sehingga berturut-turut kita selanjutnya berusaha mencapai lebih lagi. Atau ketika kita merasa bahwa oke, saya juara, saya sukses dalam hal ini. Tapi lama-lama kan ya di situ aja. Untuk dapat pengakuan lagi saya mesti lebih sukses lagi. Saya mesti melakukan lebih lagi. Dan kita berpijak kepada satu dasar yang tidak kuat sebenarnya. So, kita lihat dari kitab Kejadian pasal yang pertama, kita mengerti bahwa kita ini adalah representasi atau gambar dan rupa daripada Tuhan, di mana Tuhan menciptakan kita untuk menjadi seperti Dia. Kejadian 1 ayat 26, saya bacakan kembali, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. So, let us, God was in a plan, making a plan. Come on, let us make man, take notice, in our image, according to our likeness. Mari kita jadikan manusia, yuk kita jadikan manusia nih. Sesuai dengan gambar kita, serupa dengan kita. Wah puji Tuhan, saudara bisa melihat itu enggak? Bisa sadar itu enggak? Bahwa engkau ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan loh. Bukan dengan hal-hal yang lainnya.
Kita ini dijadikan serupa, segambar dengan karakter Tuhan. Di mana Tuhan adalah Tuhan yang kudus, di mana secara hubungan Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berhubungan dengan Tuhan. Semakin kita berhubungan, kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita tidak hidup di dalam dosa. Bagaimana Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan mau, atau sebenarnya built in, kita memiliki kemampuan untuk mengasihi, dan kita adalah pribadi yang dikasihi. Kalau engkau mengasihi orang, saya mau katakan, engkau tidak pernah kekurangan sumber daripada kasih itu. Ketika Yesus ada di dalam dirimu, engkau tidak akan pernah kekurangan kasih, di mana engkau bisa memberikannya kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengecewakanmu, di mana dia membutuhkan katakanlah 1 liter kasih yang daripada dirimu, engkau punya untuk memberikannya, ampuni, kasihi dia. Tapi misalnya berikutnya dia mengecewakan engkau lagi, dan kali ini dia membutuhkan 5 liter kasih. Wah, ini kayaknya tadi udah berkurang 1 liter nih. Ini sekarang minta 5 nih, kayaknya aduh tambah berat untuk mengampuni orang ini nih. Udah salah, bikin lagi. Tapi kasih itu tetap ada. Dan seterusnya. Kenapa? Karena sumber kasih itu ada di dalam diri kita. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Wah, saya terus berpikir ya, memang kita selama ini ditanamkan begitu rupa bahwa dibilang, wah pastor sebagai manusia kesabaran itu ada batasnya. Well, ya benar juga sih ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi lebih benar, kondisi lebih oke, sebenarnya kalau kita sadar, apakah iya kita harus sampai pada titik tertentu sehingga kita marah sama orang lain? Yesus udah kurang apa ya? Udah bukan dibohongin lagi, dihianati, udah sampai fisik loh, mau dibunuh. Tapi dia gak bilang tuh, well, iya ini udah keterlaluan sih kayaknya. Ngehina saya udah sampai disalib, keterlaluan. Malaikat sedikit lah, senggol gitu. Enggak loh, bener gak? Mampu gak kita mengasihi orang yang menyakiti kita, yang berusaha untuk membunuh kita, bukan hanya menjatuhkan kita atau menahan kita untuk gak jadi leader gitu, atau mengambil uang kita, atau menjelek-jelekan keluarga kita. Mampu gak kita mengasihi orang-orang seperti itu? Well, kasih dari Tuhan itu harusnya memampukan kita. Secara pribadi kita mungkin gak mampu, tapi karena ada kasih Tuhan, itu yang memampukan kita. Well, untuk itu kita harus terus berada di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kekuatan itu ada, menuntun setiap langkah kita. Nah itu contohnya, that we were created in our image, to our likeness, serupa dan segambar dengan Tuhan. Minggu ini sepertinya ya, kira-kira minggu ini, mungkin saudara lihat ada satu berita yang menarik. Ada satu perempuan, dia di Inggris, sebenarnya dia Seattle native gitu ya. Dia adalah juga seorang transgender, namanya Naya Okami. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai British Columbia Wolf. Jadi serigala dari British Columbia itu adalah satu serigala yang hitam. Jadi satu jenis serigala gitu ya. Dan dia bilang bahwa, saya nggak tulis di depan, nah nanti cari aja ya. Dia bilang begini, so I am, kalau dibilang I am kan gitu ya, berarti saya adalah gitu ya. I am a British Columbia Wolf katanya. Ini perempuan loh, tapi mungkin sebelumnya laki-laki karena dia transgender. I don't physically believe I am a wolf. Secara fisik saya ini memang bukan serigala. It is more a spiritual and psychological identification as a wolf. Like I'm totally aware I am human, but by the same token, spiritually I am a wolf. Jadi dia bilang, dia waktu diwawancara, ya saya ini sebenarnya serigala katanya. Dan saya adalah British Columbia serigala jenis itu gitu. Well, orang mungkin salah pikir, saya ini sebagai fisik manusia, saya kerja, saya bayar bill, dia membela hak-hak anak kalau tidak salah, luar biasa sih. Dan saya lihat orang-orang jahat itu sebagai prey saya, sebagai korban saya yang saya mau istilahnya makan gitu ya. Tapi dia menarik, dia melihat bahwa saya adalah Colombian wolf katanya. Dulu waktu kecil saya lebih mengekspresikan diri saya katanya. Tapi udah tambah besar, sekarang saya berubah. Saya nggak lagi menggonggong dan mengaum di tengah orang banyak katanya.
Tapi ada waktunya dia ke hutan. Jadi ada videonya, wah dia loncat-loncat ke pohon gitu, wah terus gini pakai buntut gitu. Nanti wow gitu, oh gitu-gitu. Karena buat dia adalah serigala gitu. Ya mau ketawa gimana, tapi emang dia bilang begitu, I am a British Columbia wolf. Ya ada sejarahnya tuh kenapa dia mimpi, dia melihat diri dia dan seluruhnya. Ya dia mengidentifikasikan diri dia sebagai serigala. Soalnya dia bilang sendiri bahwa it is more spiritual and psychological identification as a wolf. Bahwa I am a British Columbia wolf katanya. Nah saudara, ini kan menarik ya. Bagaimana ya apakah itu kerasukan dan lain sebagainya, tapi mungkin dia mengidentifikasikan diri dia sebagai British Columbia wolf. Orang bisa jadi mengidentifikasikan diri dia bahwa saya adalah pribadi yang gagal. Come on. Saya pernah gagal 1 kali, ya udah, I am a failure. Udah deh, saya nggak berani lagi. Takut gagal lagi. Takut nggak bisa, nanti kalau gagal kan dihina orang, dijelekin orang, dijauhi orang. Atau saya adalah pribadi yang kecewa. Ya inilah saya adalah pribadi yang pemarah. Jadi karena sensitif, harga diri, kalau begitu disentuh harga diri, marah untuk membuktikan bahwa saya lebih superior darimu. Untuk saya lebih berkuasa, saya lebih memiliki daripada dirimu semua. Jadi ada banyak dasar yang orang lakukan, yang dia lakukan dalam kehidupannya, sebenarnya masalahnya apa? Akarnya harga diri, identitas. Nah kita nih mesti sadar bahwa kita nih kalau disambungin dengan cerita yang perempuan tadi, kita nih tidak dijadikan seperti serigala gitu ya, atau seperti monyet gitu. Kita gak dijadikan dari serigala atau dari monyet. Bahwa keturunan kita adalah keturunan daripada monyet gitu. Enggak ya, ada yang percaya enggak? Enggak. Itu teori seseorang yang namanya Darwin. Gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Dengan tujuan daripada Tuhan untuk melayani Tuhan. Semakin kita berhubungan dengan Tuhan, semakin kita kuat di dalam identitas kita, dan semakin kita bisa melakukan maksimal dalam pelayanan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah yang berikutnya, your identity is received and not received. Kita sadari bahwa kita adalah gambaran dan rupa Tuhan di muka bumi ini. Berikutnya kita mesti lihat bahwa kita ini adalah anak-anak yang diadopsi oleh Tuhan. So, Roma 8 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan katakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Nah ayat 15 ya. For you did not receive the spirit of bondage against fear. Of bondage again to fear. But you received, so your identity is received and not achieved. You receive the spirit of adoption by whom we cry out Abba Father. Kita menerima roh bahasa Indonesia diadopsi ya oleh Tuhan. Well, manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mengangkat kita untuk menjadi anak. Nah, di dalam budaya Romawi pada waktu itu, well sebenarnya I think sampai sekarang, kalau seseorang diadopsi berarti dia kehilangan semua hak dia yang dia miliki di keluarga yang lama. Dia diadopsi, sekarang menjadi bagian daripada keluarga yang baru, maka dia memiliki hak dan tanggung jawab sebagai bagian daripada keluarga yang baru. Nah Paulus dia memakai ilustrasi ini nih, mengatakan seperti ini, but you receive the spirit of adoption, bahwa kamu ketika kamu menerima Yesus sebagai juru selamat, bersama dengan roh Tuhan, dan roh Tuhan mengakui itu, menjadi saksi, kita diterima sebagai bagian dan menjadi anak Tuhan. Berarti kita punya hak sebagai anak Allah. Kita punya kuasa, kita punya otoritas sebagai anak Tuhan. Jangan remehkan otoritas yang ada di dalammu dari Tuhan. Ada Roh Kudus, ada kuasa, perlengkapan senjata Allah.
main thing is God's authority, dalam nama Tuhan Yesus, wah itu nama yang berkuasa, engkau katakan orang bisa sembuh dengan daripada dengan Tuhan bekerja ya. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan, menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Wah ini luar biasa. So we have received the spirit of adoption that makes us part of the kingdom of God. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini dasar yang perlu kita mengerti ini. Saya nggak rencanakan sebelumnya, tapi saya mau saksikan sedikit ya. Saya udah cerita berulang kali tentang background saya, seperti apa, orang yang minder dan lain sebagainya. Saya bukan orang yang punya istilahnya, saya bukan orang yang pinter. Well, kata istri saya, enggak, kamu tuh pinter, sebenarnya cuman malas aja katanya. Ya mungkin bener lah, ya bener ya, cuman bandel aja, malas aja gitu. Ya oke lah, cuma salah satu struggle terbesar saya yaitu ketika saya datang ke Amerika loh, jujur. Baik ke Boston, baik ke Rochester. Wah ini satu komunitas yang udah hidup di Amerika kan. Waduh, saya tuh sebelum ke Amerika saya kursus loh bahasa Inggris di Bandung. Berdua, bener ya. Karena saya bahasa Inggris dulu, Tuhan tolong nih. Kalau boleh lalukan cawan ini daripada aku, ketemu ke Boston, waduh ini saya pikir kan. Ini direkam online, tapi this is my personal struggle. Orang yang sekolah saya pikir, wah ini kenalan sekolah di mana? Di Harvard, MIT. Sementara kuliah saya di mana? Nggak jelas ya. Siapa yang tahu? Ada yang ingat juga nggak tahu, nggak ada kali. Ya di Google Maps sih ada. Saya kayaknya dari Bandung, dari mana ini, siapa saya gitu. Kalau ngelihat kepemilikan, saya nggak punya apa-apa. Dan sampai hari ini compare apa yang saya bisa banggakan istilahnya. Nggak ada harta yang bisa dibanggakan. Well, mengucap syukur atas penyediaan Tuhan. Cuma saudara bisa lihat bahwa kalau istilahnya saya ataupun saudara menaruh harga diri kita berdasarkan kepemilikan atau kesuksesan, itu satu dasar yang lemah. Kita nggak akan berani tuh ketemu orang eye to eye ngobrol, hey how are you? Apalagi sebagai gembala mungkin saya untuk misalnya ajarkan sesuatu, berdiri di depan panggung seperti ini, mengajarkan firman Tuhan, dengan ada orang-orang yang luar biasa. Ini depan saya kan orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau saya berdasarkan apa yang saya miliki, saya nggak akan berada di tempat ini. Saya mindernya minta ampun. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita perlu tahu siapa identitas kita. Saya bayangkan waktu saya dipulihkan, saya lihat, saya ingat sekali bahwa Tuhan tuh punya rencana buat hidup saya. Gitu. Saya mesti pulih di sana. Kalau tidak saya akan menjadi orang yang tetap seperti itu, timid, minder, rendah diri, bukan rendah hati. Seperti itu. Tapi again, kalau engkau tahu siapa dirimu, engkau tidak melihat dirimu, membandingkan dirimu berdasarkan apa yang engkau miliki atau dan hal yang lain yang tidak kuat. Tapi bukan berarti engkau menjadi sombong. Engkau tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Buat kita harusnya cukup kita sadar bahwa saya dikasihi penuh oleh Tuhan. Orang tidak akan pernah berhenti untuk menjelekkan kita. Mungkin kita akan ketemu di dalam kekristenan kita sejak hari ini, saya mau katakan. Sejak hari ini engkau sudah ikut Tuhan berapa lama. Tapi di depan sana sangat mungkin engkau ketemu orang yang akan menjelekkan dirimu. Sangat mungkin engkau gagal dalam melakukan sesuatu. Lu enggak? Wow, ini bukan beriman. Kehidupan. Sangat mungkin engkau tidak mencapai apa yang engkau ingini. Tapi kalau engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan, hal-hal seperti itu tidak akan membuat engkau jatuh. Engkau tahu tujuan Tuhan, engkau tahu siapa dirimu dalam Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. So saya mau tutup dengan ini. So apakah itu identitas? Identitas itu harusnya seperti apa sih? So identity is first again it is received. Identitas itu diterima ya oleh kita. Jadi Tuhan memberikan kita identitas. Tadi firman Tuhan Kejadian 1:26. Bagian kita adalah menerima identitas itu. Jangan kita keluar atau mencari identitas baru. So, next slide please. Baru yang kedua, kita perlu percaya penuh kepada identitas itu.
Dalam arti percaya penuh tuh berarti kita berhubungan dengan yang ketiga. Kita percaya, kemudian kita menghidupinya, menghidupi identitas itu. Oh saya, Tuhan terima kasih. Saya sadar siapa diri saya dalam Tuhan. Saya percaya sesungguhnya. Dalam arti saya percaya, percaya kepada Tuhan. Di lain sisi, saya gak mau percaya terhadap apa yang iblis katakan tentang diri saya. Kau adalah pribadi yang gagal, kau adalah pribadi yang jelek, engkau tidak bisa, engkau seperti ini dan lain sebagainya. Dan kemudian kita hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Engkau adalah imamat rajani, umat pilihan Allah, dikasihi oleh Tuhan, diberkati, ada rencana Tuhan. Wah luar biasa. Besok bangun pagi, terima kasih Tuhan. Tolong Roh Kudus, dampingi aku, sertai aku. Aku mau kerja, aku mau ketemu orang, biar lewat kehidupanku orang lain boleh diberkati. Aku mau memberikan apa yang aku punya. Skill, latih orang, training orang, biar orang lewat kehidupanku di muka bumi ini, orang bisa menjadi lebih baik dan pada akhirnya orang bisa melihat Yesus dalam kehidupanku. Wah luar biasa. So, itu yang saya mau bagikan sore hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan, tapi kenali, sadari siapa dirimu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Yes. Bapa mengucap syukur buat firman Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditabur pada sore hari ini Tuhan, itu boleh jatuh di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, dan itu boleh berakar kuat, menjadi dasar yang kuat, fondasi yang kuat dalam kehidupan setiap mereka. Di dalam kerendahan hati Roh Kudus yang boleh terus tolong kami, untuk kami boleh mengetahui betul siapa diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga sebagai gereja Tuhan, pada akhirnya kami boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Kami tidak menjadi pribadi yang sensitif, tapi kami boleh menjadi pribadi atau orang-orang yang menjadi berkat membawa kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan.